Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rezi, NIM 19022061. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kembali lagi kita ke pembahasan yaitu administrasi dan supervisi pendidikan. Di mana pada minggu ini bidang garapan kita yaitu kepemimpinan, administrasi, dan supervisi. Dan untuk kali ini kita akan mengangkat satu lagi topik yang berkaitan dengan pengelolaan sebuah lembaga pendidikan yang akan dilakukan oleh seseorang yang kita sebut sebagai pemimpin. Atau kita bicara soal leadership. Nah, kalau bicara soal leadership, berarti kita berbicara tentang teori-teori yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab munculnya istilah kepemimpinan. Atau pemimpin ini sebab-sebab timbulnya pemimpin. Nah, di sini ada 3 teori yang mendasari sebuah timbulnya pemimpin. Yang pertama yaitu ada teori genetis. Nah, teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat dan tidak didesain, tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin dan memang sudah sejak ia lahir. Artinya memang ketika seseorang lahir itu diyakini akan membawa sifat kepemimpinan. Nah, meski tidak semuanya orang memiliki itu. Nah, yang kedua yaitu dalam teori genetis ada kondisi di mana memang seseorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, misalnya dalam garis keturunan kerajaan, maka putra mahkota yang dilahirkan oleh permaisuri pada suatu saat kelak memenuhi syarat ataupun tidak, maka takdirnya akan menjadi seorang raja. Nah, ini yang namanya teori genetik atau garis keturunan dalam konsep kepemimpinan dari sisi teori genetis tadi. Selanjutnya yaitu ada yang kedua, teori sosial. Nah, teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin itu dibentuk atau diciptakan dengan kata lain yang tidak dihasilkan, tapi didesain, direncanakan sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul suatu kondisi di mana seseorang siap untuk menjadi pemimpin. Dan yang kedua diyakini oleh teori sosial ini yaitu siapapun orangnya, dari kelas ekonomi manapun, dari garis keturunan manapun, atau siapapun mereka yang punya kesempatan yang secara sama untuk menjadi pemimpin. Nah, artinya tidak pandang bulu. Selagi mau mempersiapkan diri sebagai pemimpinnya dan mau memperkaya diri, memunculkan atau mendesain, serta mengelola, menambah kemampuan, maka suatu saat dia akan bisa menjadi pemimpin. Nah, selanjutnya yaitu ada teori yang ketiga yaitu teori ekologi. Teori ekologi ini adalah kombinasi dari dua teori tadi yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul secara reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan, apalagi dengan sadar suatu saat nanti kelak dia akan menjadi pemimpin dan membentuk serta menyempurnakan, menambah skill pengetahuan yang dimilikinya, maupun itu wawasan pendidikan dan lain sebagainya untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Nah, artinya
satu garis genetis saja itu tidak membuat seseorang banyak jadi pemimpin. Kesempatan atau kesempurnaan seorang pemimpin ketika memiliki sifat lahirnya kemudian disempurnakan secara hasrifah. Nah, maka ini akan menjadi suatu kombinasi yang sangat luar biasa yang dipercayai oleh teori ekologi ini. Nah, jadi dengan sadar kita memiliki sifat-sifat yang kita bawa sejak lahir. Dengan sadar pula, kita akan membentuk, membenahi, dan menyempurnakan skill yang kita miliki itu. Nah, selanjutnya itu ada konsep dari kepemimpinan. Misalnya beberapa pendapat yang coba kita angkat apa yang dijelaskan oleh attitude yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Nah, mempengaruhi orang-orang yang dipimpin agar apa? Agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan. Nah, yang diinginkan oleh sebuah kaum atau secara bersama-sama dengan keinginan dari lembaga. Kalau di Indonesia, misalnya kita ambil pendapat Sagian dan Sutiarto. Paling tidak ketika coba olah ini merupakan suatu rangkaian-rangkaian penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama, agar juga mereka ini mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu yang dapat atau yang sangat lama terkait dengan kepemimpinan, apa yang dijelaskan oleh Terry dan juga Franklin. Franklin menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan yang itu sebenarnya yaitu hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang. Nah, atau pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diterapkan atau yang diharapkannya. Nah, sedangkan Franklin Gilmore mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah salah satu kemampuan, suatu skill yang membuat orang-orang bertindak sesuai apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Nah, jadi bisa kita simpulkan sebenarnya kepemimpinan yang diinginkan itu ya skill, kemampuan seseorang atau kemampuan Anda, kemampuan kata dalam mempengaruhi orang lain. Nah, orang lain yang dimaksud adalah orang-orang yang kita pimpin. Kalau di lembaga yaitu seperti karyawan, skill mempengaruhi mereka agar mau melakukan apa yang kita inginkan dalam konteks pekerjaan. Nah, dalam rangka mencapai tujuan bersama atau tujuan lembaga yang dipimpin. Nah, jadi ketika suatu lembaga atau suatu kantor dipimpin oleh seorang yang tidak memiliki skill ketika berbicara, ketika menyampaikan sesuatu segmen tetapi tidak didengarkan atau tidak diindikasi dan tidak mampu meyakinkan orang lain atau mempengaruhi. Nah, bawahannya justru menjadi persoalan yang sangat besar. Kenapa? Pada akhirnya memberikan dampak kepada orang-orang bawahannya yang dipimpin tidak mau mendengarkan apalagi mengikuti apa yang diinginkan oleh si leader yang bersangkutan. Nah, otomatis akan berakibat pada kinerja lembaga atau perusahaan yang tentu saja pada jangka panjang juga memberikan dampak pada pencapaian
suatu organisasi tersebut. Nah, munculnya satu pertanyaan yang barangkali harus dijawab ketika bicara. Nah, soal kepemimpinan ada tidak syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang? Ketika menjadi seorang pemimpin, banyak. Sebenarnya banyak, tetapi jelas secara teoristik ketika kita mencoba berasumsi pada teori-teori yang muncul, apakah dari berbagai buku, berbagai jurnal, ataupun artikel-artikel dengan kepemimpinan, mereka membagi dalam beberapa konsep. Misalnya yang paling umum ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan, dan dalam konteks ini syarat-syarat kepemimpinan itu yang dilihat dari 3 hal, yaitu yang pertama ada kekuasaan. Itu adalah suatu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang pada seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan bawahannya agar karyawannya atau menggerakkan orang-orang yang memang di bawah kepemimpinannya. Nah, untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian itu, tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh seorang pemimpin. Yang kedua yaitu ada kewibawaan. Kewibawaan yaitu merupakan keunggulan, kelebihan serta keutamaan seseorang, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain, dan ada faktor X yang menyebabkan orang lain tanpa disadari mau mengikuti dan patuh pada apa yang disampaikan oleh mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kemampuan, yaitu kemampuan dari sumber daya, kekuatan atau kesanggupan, termasuk kecakapan secara teknik sosial dan skill-skill yang lain memang dipenuhi yang dimiliki oleh seseorang yang melebihi orang-orang di sekelilingnya. Nah, jadi paling tidak ketika ditanya dalam konsep ini, syarat menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kewibawaan, dan yang memiliki kemampuan notabelnya melebihi kemampuan dari orang lain. Nah, kalau pendapat Gemelli dalam jurnalnya, dia mengatakan bahwa pemimpin itu di mana dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang di sekeliling mereka. Nah, artinya kalau ada yang memiliki skill yang dimaksudkan jauh melebihi kemampuannya, yaitu yang dimiliki oleh orang-orang yang akan dipimpinnya. Mulai dari yang pertama adalah kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, termasuk kemampuan komunikasi dan berbicara. Nah, selanjutnya itu ada juga kemampuan mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan, dan melakukan analisis terhadap lembaga. Selanjutnya di sini yaitu kaitannya adalah dengan prestasi. Tentu saja yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak menjadi pemimpin adalah secara legal memiliki prestasi yang mumpuni dibandingkan orang lain. Nah, gelar kesarjanaan artinya secara edukasi mereka memang dipandang punya kelebihan, punya level pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yaitu ilmu pengetahuan dan wawasan di pendidikan segala bidang, barangkali apalagi kaitannya dengan kemampuan mengelola manusia. Nah, mengelola sebagai sumber daya yang ada di sebuah lembaga. Yang ketiga yaitu kaitannya adalah dengan tanggung jawab. Ada keberanian dan ada unsur ketekanan, kemandirian dan kreativitas, keuletan dan berbagai hal yang sebenarnya kalau harus disimpulkan adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan di segala hal, meski hal tidak akan sempurna, tetapi ada tuntutan bagi seorang pemimpin itu adalah
orang-orang yang dipandang lebih dibandingkan dengan mereka-mereka yang akan dipimpin. Nah, dan yang terakhir yaitu akan dilihat adalah terkait dengan status kedudukan atau sosial ekonomi. Juga ada persoalan partisipasi aktif, memiliki stabilitas yang tinggi dan sebagainya. Jadi kalau kita mesti harus statement ini adalah seluruh syarat baik menjadi manusia terpilih itu harusnya dimiliki oleh seorang yang kita sebut sebagai pemimpin. Bahkan menjadi pemimpin bukan suatu hal yang mudah. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam ciri-ciri dan dari kepemimpinan. Menurut Gerungan ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang itu mempunyai ciri-ciri yang baik sebagai seorang pemimpin. Itu alat ukurnya ada dan dia menangkap dalam beberapa hal. Dalam 3 hal sebagai ciri utama sehingga kita bisa melihat dan menilai baik buruknya seseorang pemimpin. Yang pertama yaitu ada memiliki penglihatan sosial. Nah, artinya adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai macam gejala. Nah, mengerti berbagai macam gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam konteks sosial. Selanjutnya yaitu ada kecakapan berpikir. Kecakapan berpikir abstrak yang dimaksud di sini yaitu artinya adalah bahwa seseorang pemimpin selayaknya mempunyai kemampuan otak-otak yang cerdas, pintar, inteligensi yang tinggi. Mengapa? Karena memandang atau mereka memang dibutuhkan yang berpemikiran matang untuk mengambil berbagai kebijakan atau memutuskan, dan ini butuh kemampuan berpikir, daya olah, serta skill dan juga otak yang tidak sama dengan orang atau mereka-mereka yang ada di sekelilingnya. Nah, selanjutnya yaitu ada keseimbangan emosi. Nah, artinya adalah seseorang pemimpin seharusnya adalah orang yang stabil secara emosinya, tidak mudah naik darah, tidak mudah emosi atau membuat isu atau membuat timbul. Nah, tindakan emosinya belum mantap atau labil sehingga menyulitkan ketika mengambil keputusan atau berhadapan pada kondisi-kondisi yang menuntut dia mengambil keputusan yang sangat baik. Nah, ini yang mengindikasikan bahwa seorang dipandang sebagai pemimpin yang baik dari 3 ciri tersebut. Jadi 3 indikasi yang disebutkan tadi itu dapat kita jadikan sebagai teropong apakah pemimpin yang kita pilih atau di sebuah lembaga atau tempat Anda bekerja saat ini adalah pemimpin-pemimpin yang layak dijadikan sebagai pemimpin yang baik. Nah, selanjutnya itu ada pula istilah pemimpin formal dan informal. Nah, dalam masyarakat kita mengenal berbagai jenis kepemimpinan seperti pemimpin negara, kepemimpinan agama, kepemimpinan seminar, dan lain sebagainya. Bahkan di rumah tangga juga ada pemimpin, yaitu pemimpin rumah tangga. Sehingga dari berbagai kepemimpinan ini semua bisa kita klasifikasikan dalam 2 kelompok besar. Nah, kita akan bahas satu persatu macam-macam pemimpin ini. Yang pertama yaitu ada pemimpin formal. Nah, pemimpin formal atau pemimpin yang disebut adalah orang yang di dalam sebuah organisasi atau lembaga yang ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan yang sifatnya resmi. Nah, sedangkan selanjutnya yaitu ada pemimpin informal. Nah, kebalikan dari pemimpin formal tadi, pemimpin
informal ini adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk dan diangkat sebagai pemimpin. Tetapi yang jelas ini adalah salah satu bentuk kehormatan yang biasanya diberikan karena ia mempunyai kelebihan-kelebihan sehingga ditunjuk sebagai seorang pemimpin agar dapat mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu masyarakat yang ada di sekeliling mereka. Informal ini yaitu yang pertama itu masyarakat atau kelompok. Yang kedua itu tidak ada layaknya sebagai pemimpin formal. Yang ketiga yaitu ada tidak satupun manusia di muka bumi ini bisa memutuskan kepemimpinan yang dia dapatkan dan tidak punya atasan. Nah, dan yang jelas jika melakukan kesalahan maka dia akan dikenakan si pemimpin informal itu yaitu tidak ada kemungkinan sanksi hukum. Hanya saja memang pada akhirnya dia akan mendapatkan kekurangan kepercayaan dari orang-orang yang didampinginya. Jadi akhir ini mendapatkan hanya kehilangan kepercayaan. Nah, tapi secara hukum dia tidak bisa dituntut. Nah, kemudian bisa jadi ciri lainnya adalah dia tidak mendapatkan balas jasa apapun karena secara material dia tidak digaji. Jadi itu paling tidak menjadi ciri yang membedakan antara pemimpin formal dan pemimpin informal. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada antara kepala dengan pemimpin. Nah, di sini perbedaannya yaitu kita masuk ke definisi kepala dulu. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi atau oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu kantor atau jabatan yang kemudian bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, kepada bawahan memberikan perintah dan kemudian bertindak sebagai penguasa, dan itu adalah tugasnya kepala. Selanjutnya yaitu ada pemimpin. Sedangkan pemimpin ini adalah seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan tertentu dibandingkan orang-orang lain yang di sekitarnya. Selanjutnya yang bersangkutan diberikan suatu tugas untuk memimpin orang lain dan memimpin banyak orang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh kelompoknya, dan untuk kelancaran tugasnya diberikan hak-hak yang istimewa kepada orang yang bersangkutan. Orang yang kita sebut itu yang sebagai leaders tadi. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada persamaan kepala dan pemimpin. Nah, yang pertama yaitu ada sama-sama memiliki anak buah. Yang kedua yaitu sama-sama diberikan tugas dan pekerjaan dan mempertanggungjawabkan tugas tersebut sama secara prinsip. Dua hal ini menjadi satu tugas yang harus dibebani oleh keduanya. Nah, kedua kekuasaan berasal dari kekuatan peraturan ini dan kekuasaan atasan, sedangkan pemimpin kekuasaannya menurut peraturan yang dilandaskan pada kepercayaan orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu kepala bertanggung jawab justru ke atasan, sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap aturan. Nah, serta juga harus bersedia bertanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu di sini ada pendekatan kepemimpinan. Yaitu yang pertama ada pendekatan sifat. Yang kedua yaitu pendekatan perilaku, dan yang ketiga pendekatan kontingensi, dan yang terakhir yaitu ada pendekatan terpadu. Nah, kita akan bahas satu persatu pendekatan ini. Yang pertama yaitu ada pendekatan sifat. Diawali dari sebuah pemikiran yang kita sebut salah satu faktor turun-temurun. Nah, maka pendekatan sifat ini akan bisa
atau adanya teori baru yang namanya dimanakan timbul suatu elemen yang dikatakan yaitu pendekatan sifat. Selanjutnya yaitu pendekatan perilaku adalah konteks dari keberhasilan atau kegagalan seseorang yang maksudnya adalah kegagalan dan keberhasilan seseorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap dan bertindak. Dan yang ketiga yaitu ada pendekatan kontingensi, artinya dalam pandangan ini dikenal dengan suatu yang terbaik, artinya adalah seseorang yang bertugas untuk mengurus salah satu organisasi yang dilakukan dengan paralel atau tugas yang dijalankannya. Dan yang terakhir ada pendekatan terpadu. Nah, pendekatan terpadu ini menurut Searle dia memadukan teori beberapa teori, yaitu pendekatan kemampuan situasional dan dengan maksud menunjukkan adanya atau persamaan dari berbagai macam perbedaan di antara semua teori-teori yang muncul tadi, di mana teori-teori dipadukan itu adalah ada perpaduan antara teori motivasi dengan pendekatan kepemimpinan serta situasional. Dan yang kedua yaitu perpaduan antara teori motivasi dengan pengetahuan dengan tingkat bawahan. Nah, sampai di sini dulu bidang harapan kita, yaitu tentang kepemimpinan, administrasi, dan supervisi. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.